Jadi saya datang ke Abang ini karena saya tertarik dengan ide Abang bahwa kita sebagai lansia, kita diberi Tuhan kesehatan, diberi Tuhan rezeki, dan kita tahu banyak teman-teman lain yang udah lansia itu udah nggak seperti kita, dan hak-hak mereka itu kan perlu kita perjuangkan. Betul. Jadi saya cuma melihat gini, bahwa di negara kita ini kita punya undang-undang tentang lansia, kita punya perpres tentang lansia, punya keputusan-keputusan lain yang berarti pemerintah itu sebenarnya ada program untuk lansia. Iya. Tapi kita selama ini nggak tahu. Dan yang kedua, bahwa yang bikin program pasti bukan lansia. Iya. Karena lansia itu kalau di bank kan umur 56 udah pensiun. Iya. Kalau yang lain umur 60 udah pensiun. Berarti kan sedangkan lansia itu kan umur 60 ke atas kan? Betul. Nah, berarti yang bikin kebijakan tuh yang belum pensiun, berarti dia bukan lansia. Ya. Nah, jadi apakah mereka itu bikin itu menyerap aspirasi lansia? Saya pikir enggak. Karena biasanya mereka di hotel sama-sama ya bikin, ya udah. Betul. Gimana menurut Abang? Saya suka ya sebenarnya analogi, memperluas satu arti lah ya. Misalnya begini, saya pernah membaca, biarlah yang mati mengurus yang mati. Saya setuju itu. Nah, saya bingung juga selalu memaknai itu. Apakah yang mati bisa bekerja, bisa melakukan sesuatu? Tapi ternyata maknanya bukan di situ. Nah, lalu analoginya biarlah lansia mengurus lansia. Karena kalau orang hanya bisa mempersepsikan seperti inilah kebutuhan lansia. Padahal sebenarnya kalau ditanya lansianya, mereka lebih tahu apa yang mereka butuhkan sebetulnya di masa mereka lansia sebelum di terminal terakhir, kan gitu. Jadi persoalannya kan seperti kata Abang tadi, banyak juga mereka nggak tahu. Karena ada anekdot bilang, Iya. lansia itu suksesnya itu cuma satu, tahu jalan pulang. Jadi banyak orang lansia yang pergi jalan lupa pulang ya, harus pakai ke kantor polisi laporannya. Nah, ini artinya mereka banyak keperluan, banyak kebutuhan, banyak problem. Iya. Tapi mereka mendefinisikan program itu nggak bisa. Sedangkan kita diberi Tuhan kesehatan, diberi Tuhan otak yang masih jernih, diberi Tuhan juga rezeki yang lain gitu. Nah, maka ditugas sama Tuhan untuk mengurus seperti kata Abang tadi, mati ngurus orang mati, sekarang lansia ngurus lansia gitu. Iya. Nah, misalnya gini, saya ambil contoh Bang, kita tinggal di Depok nih Bang ya. Iya, betul. Nah, kita nggak tahu apa program pemerintah Depok untuk lansia. Iya. Abang pernah dengar? Sejauh ini secara detail saya nggak tahu. Cuma sering dibilang bahwa Depok ini adalah kota yang ramah dengan segala hal lah. Berarti ramah dengan penduduknya kan? Iya. Lalu yang dimaksudkan dengan ramah itu apa? Kan itu persoalannya. Kalau misalnya ramah dengan penduduknya, sementara Anda bilang tadi bahkan pulang aja bisa lupa kan? Iya. Bagaimana cara menyeberangkan orang tua, atau bisa nggak orang lansia itu menyeberang sendiri? Kan gitu kan? Iya. Nah, kalau ramah lingkungan berarti ada prasarana atau sarana yang diperuntukkan untuk lansia itu. Ya betul. Kalau kita lihat ya, pemerintah itu udah, kalau program sih bagus. Yang kata Abang tadi, ramah. Misalnya haji saya dulu 2024 ya. Ramah terhadap lansia itunya tagline-nya. Tapi nyatanya memang mereka perhatikan lansia, tapi nggak semua kebutuhan lansia itu terpenuhi. Ini di Depok ini misalnya, ada nggak dia berusaha misalnya menginventarisir apa sih kebutuhan lansia, sehingga programnya ke sana. Nah, kita nggak tahu. Nah, ini mungkin perlu bagi kita untuk bertanya mereka nanti. Iya, jadi kan seperti yang kita bilang kan, kalau orang memandang lansia dan dia yang menentukan kebutuhannya, jangan-jangan benar, tapi jangan-jangan salah. Tapi mungkin banyak salahnya. Bukan itu yang saya butuhkan, kata lansia kan gitu. Contoh yang paling sederhana kan, kalau kita misalnya keliling kota, tidak selalu ramah lingkungan, ramah kepada lansia terutama. Misalnya, kalau terkait dengan kesehatan, berjalan kaki di pagi hari, berjalan kaki di sore hari, muter-muter, sebetulnya salah satu cara untuk membuat tubuh ini menjadi prima. Tetapi kalau dia mau jalan, tidak ada jalan yang ramah. Lihatlah misalnya, di setiap
perumahan dulu ada taman. Perumahan, betul. Perumnas misalnya tidak dijadikan hanya untuk penghuni di dalam rumah, tapi justru di luar rumah. Tapi di manakah lahan lagi yang ramah lingkungan, yang ramah dengan bumi di pagi hari antara pukul 9 dengan pukul 10 supaya bisa menyerap sinar matahari agar memperoleh vitamin D2. D2 ya? D3 lah. D3 atau apalah namanya itu, nanti kita undanglah Depkes kan. Udah lansia nggak apa-apa, D2, D3. Nah, jadi ini persoalannya. Mengapa juga misalnya lansia naik angkot harus menunggu angkot padahal jaraknya tidak panjang, hanya 200 meter misalnya, itu setengah kilometer, harus menunggu angkot, sementara kalau jalan kaki sebetulnya bisa ditempuh dan menjadi sehat. Hanya trotoar mana yang harus dilalui, karena itu sudah hampir diambil oleh pengguna lain. Gitu. Kata abang tuh, durasi jalan kaki itu sama dengan durasi dia nunggu kan? Iya. Jadi itu buang-buang waktu padahal sehat. Itu betul kan? Iya. Nah, ini persoalan kita, sehingga begini. Ke depan ini setelah pertemuan kita ini, barangkali saja kan kita mengundang para lansia agar memberikan suaranya. Beri kami kenikmatan di usia kami yang sudah lansia ini, dan terminal yang mau dituju sudah mau nyampe. Iya. Apakah kami hanya mengenang lalu bermimpi, atau hanya impian semata, sementara negeri kita itu adalah bagian dari surga? Ya, apalagi sekarang, Ban, kesempatan hidup itu kan makin baik. Iya. Berarti lansia makin banyak. Iya. Sekarang aja ada hampir 12% kan lansia. Kurang lebih 12% lah. Iya. Berarti kan banyak tuh. Iya. Kalau pemilu pasti dicari-cari mau politisi 12% itu banyak. Iya. Bisa menentukan menang kalah kan. Jangan sampai nanti kita eksploitasi ini kan, supaya ini ke partai ini, kita nggak sampai di situ lah. Kita nggak perlu itu. Nggak perlu. Yang penting bagi saya pikir kita menyuarakan. Justru kita nggak mau dia dieksploitasi. Betul. Kita harus mengajak lansia, sampaikan apa kebutuhanmu, kebutuhan ragamu, kebutuhan jiwamu, kebutuhan raga paling tidak prasarana di kota ini nih. Trotoar yang ramah, taman yang ramah, angkot yang ramah, dan seterusnya. Ya, kalau kita baca loh, ada banyak banget departemen yang ngurusin lansia, Bang, ada semua. Iya, semua departemen terkait. Iya. Nah, Depkes, Depsos, PU juga. Nah, karena itu maka BKKBN, macam ada semua tuh. Jadi kita mulai dari menghimpun pemikiran dari RT RW. Kalau mereka abai, ya kita ke kelurahan. Abai juga kita kecamatan. Tapi kalau semua lurah berbicara tentang ramah lansia, maka Depok ini menjadi kota damai. Ini akan menjadi surga atau kepingan surga dari mana tuh? Yang di surga di mana sih? Di Firdaus. Di Firdaus lah ya. Nggak usah sampai ke sana kita ya. Nanti jadi menjual surga lagi. Kita bukan ustadz. Iya. Bukan pendeta kan. Bukan pendeta. Jadi nggak ngomong agama. Ya, tapi surga maksud saya ada kenyamanan hati di mana kita berada. Kan itu surga kan. Dalam konteks bumi kan. Nggak ada yang ribut, nggak ada yang berantem. Bisa saling menyapa, saling senyum, saling berbagi. Begitu kan? Iya. Kita nggak bawa ini ke politik, nggak bawa ini ke agama, nggak bawa ke konflik, kita nggak menghujat, kita cuma menyuarakan apa yang harusnya untuk lansia. Efek globalnya adalah kedamaian bagi seluruh manusia yang ada di bumi, gitu kan? Kalau sudah berdamai kan udah surga. Iya, betul. Kalau masih ada saling mencaci, saling menghujat, saling berperang, lalu apa? Apakah perang menyelesaikan masalah? Enggak. Nimbul perang lagi. Dengan kita bicara lansia, memperhatikan lansia, karena tidak ada lansia tanpa muda dulu kan. Nah, kalau kita menghormati yang lansia, maka efek sampingnya ialah orang tua kan memberi nasihat kepada yang muda, kayak gini nanti kalian dapatkan kalau kalian memperhatikan kami. Berarti kan kita menggerakkan yang muda bahwa harus ada kepedulian mereka terhadap orang tua, karena mereka jadi tua juga nanti kan. Hormatilah orang tuamu. Nah, karena tanpa mereka, atau kita sebut saja dari mereka lah kita ada. Kalian nanti akan jadi seperti itu kan? Kita sudah lewati yang muda, tapi mereka akan jadi tua. Dia akan mengalami seperti yang tua sekarang kalau dia nggak peduli kan. Mudah-mudahan usaha kita ada gunanya, terutama bagi Depok ya. Saya mengira bahwa dengan perbincangan kita hari ini, episode selanjutnya kita sudah mulai akan undang dulu lah RT RW terdekat, lalu camat setempat ke podcast kita ini. Jadi kalau kita bersama kita bisa, mengapa enggak gitu loh. Ya kan?
Kalau bahu membahu pasti lebih bagus lah, ya kan? Mudah-mudahan kita dapat dukungan dari mereka. Ya. Oke deh. Ya. Berarti kita mantap nih.